pada kesempatan kali ini saya kembali lagi di kesempatan oleh sekalian untuk dibilang memberikan materi ya Bapak Ibu sekalian, apalagi materinya itu matematika peningkatan kelas 12 gitu. Kayaknya aku nggak ibu-ibu dan bapak-bapak hanya lebih saya gitu. Dan jadi saya sekarang ini hanya akan menjelaskan apa yang saya pelajari, yang saya dapatkan bersama Casio Indonesia, dan ini juga bermanfaat bagi kita semua. Otomatis kalau di sini berbeda dengan biasanya, Bapak Ibu sekalian, menggunakan kalkulator ClassWiz agar memudahkan kita dalam mempelajari materi yang sedikit rumit. Dan materi ini sepertinya baru masuk ketika tahun 2017 kemarin. Jadi kayaknya sumbernya pun masih sangat terbatas untuk kita cari gitu. Jadi kadang-kadang karena kita juga belajarnya waktu itu di potensial itu belajarnya ketika kuliah itu semester 3 di stat elementer dan stat mat gitu. Lebih di dua mata kuliah itu. Kalau di SMA dulu seingat saya, karena saya generasi tamatan generasi KTSP juga gitu, rasanya saya tidak belajar di SMA gitu. Jadi kembali lagi mengulang sembari membuka-buka buku Prof. Berry. Semasa saya diberi pelatihan dulu bersama Casio Education Indonesia dengan Prof. Berry sendiri. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, materi yang akan saya berikan yaitu tentang distribusi binomial. Nah, kalau kita lihat di KI dan KD yang sekarang ini ada dua KI ini. Nah, ini yang harus indikator-indikator yang dimunculkan. Nah, indikatornya itu tentang konsep variabel acak, sifat fungsi distribusi binomial, nanti sampai uji hipotesis. Nah, indikator-indikator ini akan kita temukan nanti ini biasanya kalau saya telah beberapa sumber itu kita ajarkan ketika kelas 12 semester besok Bapak Ibu sekalian ya, di bab statistik diferensial. Nah, ini salah satu sumber yang sangat saya gemari dan sangat mudah saya pahami ya Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa situs itu dia saya mendapatkan sumber yang sangat mudah dipahami ya, sederhana, mudah dipahami dan kekinian sesuai dengan strategi pembelajaran yang dituntut oleh kurikulum kita Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam paper konsep ini ketika kita belajar statistik inferensial kita dituntut untuk sebelum distribusi binomial tadi ya, materi yang akan saya jelaskan, kita dituntut untuk menjelaskan dulu konsep variabel acak. Setelah itu, setelah variabel acak kita dipahami oleh anak-anak, nanti lanjut ke pengertian fungsi probabilitas Bapak Ibu sekalian. Barulah setelah ada fungsi probabilitas, nanti probabilitas itu kan ada yang distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Nah, kalau dia diskrit, nah mungkin Bapak Ibu yang sudah lebih berpengalaman dengan materi ini sudah lebih bisa menguasai. Saya hanya akan mengulang. Kita bisa mengawali pembelajaran kita itu dengan menjelaskan pertama kali istilah distribusi binomial itu apa gitu, kata per katanya. Nah, kalau setelah saya cari referensinya itu, kita bisa memulai kata-katanya seperti ini dalam kehidupan sehari-hari kita, selalu
dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menemukan suatu peristiwa atau kejadian yang memiliki berbagai macam peluang atau kemungkinan. Nah, peluang berasal dari faktor ketidakpastian yang menggambarkan suatu akibat yang mungkin terjadi seandainya kondisi tertentu terjadi. Kondisi atau kejadian tersebut kemudian membentuk suatu pola tertentu. Itulah yang disebut dengan distribusi dalam statistik. Kita kan tadi kan akan menulis di papan tulis kita distribusi binomial. Jadi apa itu distribusi dalam statistik? Distribusi itu adalah kondisi atau kejadian yang membentuk suatu pola tertentu. Nah, kemudian nanti kita contoh sederhananya kita bawakan ke keseharian kita, contoh sederhananya. Contoh sederhananya adalah seorang pasien di rumah sakit tertentu memiliki dua kemungkinan. Nah, jadi kalau orang sakit itu dia kemungkinannya ada dua, yaitu sembuh atau belum sembuh. Dan kemungkinan tersebutlah yang membuat sebuah ketidakpastian gitu. Nah, apa itu distribusi binomial? Yang distribusi tadi kan kondisi atau kejadian yang membentuk sebuah pola. Kalau udah tambah kata-kata binomial, berarti itu kan binom, berarti ada dua, berarti ada dua kemungkinan kejadian yang bisa terjadi gitu. Itulah distribusi binomial, atau ini kan bisa disebut dengan peluang Bernoulli. Kalau peluang Bernoulli itu kan adalah peluang yang hanya punya dua kemungkinan, Bapak Ibu sekalian, yang terjadi sebanyak n kali kalau kita nanti masuk ke rumusnya, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa ambil motivasi di dalam pembelajaran kita dengan gambar-gambar seperti ini. Contoh, kita melemparkan sebuah koin. Nah, itu kan ada dua kemungkinan yang akan muncul. Apakah gambar atau angka, atau seorang murid yang sedang mengerjakan ujian. Nah, dia kan mengerjakan soalnya itu kemungkinan yang terjadi adalah dia menjawab benar dan menjawab salah gitu. Nah, begitu pula dengan lomba ini. Kalau lomba kemungkinan dia kalah atau menang gitu Bapak Ibu. Kalau dia sedang di rumah sakit seorang pasien, berarti pasien itu kemungkinan yang terjadi pada dirinya adalah dia bisa sembuh atau bisa jadi belum sembuh gitu. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita membawakan itu tuh ke motivasinya gitu. Seperti yang sudah kita ketahui, suatu pembelajaran itu kalau misalnya motivasi dan persepsi dalam pembelajaran kita sudah mantap, maka yang selanjutnya anak-anak itu akan lebih berminat untuk melihat kita di depan sebagai presenter, sebagai pemberi materi pada pembelajaran kita sehari-hari Bapak Ibu. Nah, itu sebagai motivasi kalau kita di dalam pembelajaran. Kalau persepsi, sepertinya kalau misalnya kita belajar distribusi binomial ini, kita harus memahami tentang konsep kombinasi dan peluang. Nah, itu persepsinya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menjadikan dia materi prasyarat, berarti mulai dari kita mengajarkannya kembali itu tentang kombinasi. Nah, kita ingatkan lagi sebelum kita belajar masuk kombinasi. Setelah kombinasi kita ajarkan kembali sedikit di awal pembelajaran itu tentang peluang, apa itu peluang gitu, apa itu ruang sampel gitu. Nah, setelah itu baru kita masuk materi prasyaratnya ya, seperti yang urutan peta konsep tadi. Kita jelaskan dulu ini Bapak Ibu sekalian tentang variabel acak. Setelah mereka memahami tentang variabel acak, ini sebenarnya kita bisa buat sebagai kegiatan menemukan ya Bapak Ibu. Aktivitas kecil yang kita lakukan di dalam kelas, mungkin kita demokan di depan ya.
membawa sebuah mata uang, mungkin koin, terus kita bawa pula dadu, terus kita bawa pula satu set kartu bridge. Kan itu ketika kita membawa barang-barang itu ke depan kelas di atas meja, ketika kita memegang tersebut, maka akan lebih real apa yang kita sampaikan, akan lebih konkret dibandingkan kita hanya menyebutkan saja atau menuliskan saja di depan di papan tulis Bapak Ibu sekalian. Nah, dari situ kita bisa membuat seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita mau mengajarkan tentang konsep variabel acak misalnya. Nah, variabel acak itu apa pengertiannya? Pengertiannya itu dapat kita peroleh dengan seperti ini. Kegiatan kita melempar dadu. Jadi kita tanyakan kemungkinan gambar burung akan muncul gimana? Peluangnya berapa? Kan kita kemarin dia udah belajar itu tentang peluang. Berarti peluang sampelnya ada 2. Ternyata kejadiannya mungkin dia kejadian A-nya atau gambar burung itu muncul adalah 1, berarti peluangnya adalah 1/2. Begitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengarahkan dengan bahasa yang lebih berpengalaman dibandingkan saya gitu. Jadi mungkin saya hanya akan memaparkan ini. Jadi kalau kita bikin sebuah LKS atau kita tampilkan di depan memakai PowerPoint, tabel yang seperti ini, tabel yang ini akan membantu kita mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan menggali. Kita mengarahkan nanti, jadi berdasarkan ini, variabel acak itu apa? Kalau mereka sudah memahami tentang ini, kita ajak lagi dengan kegiatan selanjutnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak harus berkelompok ya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa mengasah probing dan prompting question kita, pertanyaan-pertanyaan menggali kita kepada anak-anak dengan aktivitas-aktivitas yang kita pandu juga di depan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya anak-anak belum bisa mandiri mengerjakan LKS yang kita berikan, kita kasihkan aja yang seperti ini di depan kelas. Kan ini kan berupa kegiatan juga. Gitu, kita kasihkan LKS, tapi di depan kelas kita arahkan gitu bersama-sama. Nah, kalau kayak gini kan, kegiatan kedua untuk memahami tentang fungsi probabilitas. Ini kan masih materi prasyarat distribusi binomial ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang di sini ide kegiatan yang bisa kita munculkan untuk anak-anak bisa paham apa itu fungsi probabilitas, ini Bapak Ibu sekalian, kita kasih soal seperti ini. Pelemparan mata uang logam Rp500 dilemparkan 3 kali katanya. Di mana B muncul gambar burung dan B aksen muncul angka. Hasil pelemparan tersebut, gitu. Jadi hasil pelemparan itu nanti kan kalau ini kan bisa bikin diagram pohonnya ya Bapak Ibu. Nanti B aksen B yang pertama muncul. Nanti muncul lagi cabangnya. Ketika muncul cabang, nanti sebanyak 3 kali berarti ada 8 kemungkinan. Jadi ruang sampelnya ada 8, ya. Ada 8 kemungkinan ya Bapak Ibu. Nah, masing-masing dengan probabilitas berapa? Nah, dari sini kita arahkan dia. Jadi kita misalkan X banyaknya B setiap pelemparan. Maka nilai X 0, 1, 2, 3. Jadi B setiap pelemparan itu yang dimaksud adalah misalnya kalau muncul gambar burung. Yang B itu kan muncul gambar burung. Berarti kemungkinan pertama ini dia. Di X sama dengan 0 itu berasal dari B aksen. Ini maksudnya tidak ada muncul B di sini. Tidak ada muncul gambar. Nah, kalau yang di sini X sama dengan 1 berarti muncul 1 gambar ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin saja B aksen atau B aksen. Berarti kan 3 kemungkinan itu Bapak Ibu sekalian. Nanti X2-nya 2 kali
muncul ini satu kali muncul B aksen, muncul angka. Itu kan nanti kemungkinannya ada 3 itu Bapak Ibu sekalian. Kejadiannya ada 3, dan kemudian kalau semuanya adalah gambar burung yang muncul. Nah, kalau semuanya gambar burung, ternyata cuma 1 kejadian. Dari yang tabel ini ya Bapak Ibu sekalian, pelemparannya mungkin itu. Nah, di sini dijelaskan satu-satu. Kita kelompokkan dia menjadi 4. Ternyata kemungkinannya ini bisa kita isi. Yang pertama, PX peluangnya ya Bapak Ibu sekalian, peluangnya X sama dengan 0 itu adalah 1/8. Kalau peluang X sama dengan 1 sama dengan 3/8. Kalau peluang X sama dengan 2 itu 3/8. Dan peluang X sama dengan 3 adalah 1/8. Nah, kita arahkan anak-anak. Nah, berdasarkan yang ini nih, kita bisa membuat sebuah tabel lagi. Atau seperti ini juga boleh. Nah, yang penjelasan yang seperti inilah yang dinamakan distribusi peluang. Kan distribusi itu adalah sebuah pola, Bapak Ibu sekalian tadi. Jadi, penggambaran yang seperti ini dinamakan distribusi peluang. Nah, di mana distribusi peluang itu kita arahkan dia itu. Distribusi peluang itu yang kita sebutkan tadi. Ciri-ciri langsung kita masuk ke fungsinya lagi. Kalau fungsi berarti kita mempunyai 2 syarat. Nah, syarat pertama yaitu ini Bapak Ibu sekalian. Kita arahkan dia. Bisa kita berikan syarat ini secara verbal di depan. Cara mengeksplorasi supaya anak-anak lebih mengerti dengan apa yang kita jelaskan tentang ini atau lebih melekat dan bermakna apa yang kita sampaikan. Jadi tidak mengawang-awang atau masih abstrak, tapi langsung real. Kita lakukan lagi percobaan. Kan percobaan tadi. Nah, kita buktikan dengan percobaan-percobaan tadi. Nah, pernyataan pertama yang tadi itu, syarat fungsi probabilitas diskrit itu adalah, kalau dia diskrit ya Bapak Ibu sekalian, pembeda dengan kontinu. Kalau dia diskrit itu dia kejadiannya tidak saling mempengaruhi gitu. Kalau kontinu dia saling mempengaruhi gitu. Nah, setelah itu kita bilang pertama peluangnya itu antara 0 sampai 1 atau pecahannya Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak pernah akan negatif atau lebih dari 1. Nah, buktinya apa? Buktinya kita balik lagi ke tabel yang tadi Bapak Ibu sekalian. Yang ini. Kita jumlahkan saja 1/8 ditambah 3/8 tambah 3/8 ditambah 1/8. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Berarti 8/8. Berarti jumlahnya berarti 1. Nah, kita lihat di sini. Apakah dia lebih dari 1? Apakah dia negatif? Tidak. Itu pertama ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata tidak. Benar enggak? Pernyataan yang pertama. Jelas. Syarat pertama telah terpenuhi. Kemudian dari yang itu kalau kita jumlahkan ternyata benar. Jumlahnya adalah 1. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bikin titik-titik seperti ini juga sangat menyenangkan bagi siswa ya Bapak Ibu sekalian. Saya sekalian ketika melihat materi ini sekalian kembali mengulang menjadi siswa kembali Bapak Ibu sekalian. Saya mencobakan memposisikan diri sebagai siswa karena sudah beberapa lama juga meninggalkan buku stat mat dan stat elementernya waktu kuliah kemarin gitu. Nah, ketika saya melihat materi atau presentasi yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, oh begini gitu. Untuk ukuran anak-anak yang bisa kita arahkan gitu. Sangat bisa untuk mengikuti ini dengan baik gitu. Apalagi kalau misalnya nanti kita tambahkan pula dengan emulator yang kita munculkan di depan. Mungkin bagi anak-anak yang gaya belajarnya audio visual, maka tampilan ClassWiz di depan, emulator ClassWiz itu sangat
membantu mereka dalam memahami ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjut. Nah, itu baru kita masuk ke fungsi binomialnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini materi hari ini ya. Kalau fungsi binomial tadi itu pengertiannya adalah peluang Bernoulli yang terjadi sebanyak n kali gitu. Nah, fungsi ini bisa kita cari dengan rumus ini ya Bapak Ibu sekalian. Px sama dengan n faktorial per x faktorial dikali n dikurang x faktorial dikali p pangkat x dikali 1 kurang p n pangkat n kurang 1, di mana x adalah bilangan cacah. Terus ini penjelasannya, Px itu adalah probabilitas bahwa variabel x besar mengambil nilai x, n-nya adalah banyak elemen sampel atau banyak eksperimen, x-nya banyak sukses atau banyaknya elemen sampel dengan karakteristik yang sedang diamati atau diperhatikan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita tidak juga bisa memberikan ini kalau misalnya, ini kan masih bahasa yang sangat abstrak bagi anak-anak kita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita eksplorasi ini adalah eksplorasi penemuan terbimbing Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita paksakan mereka untuk kita kasih apa dalam berkelompok tanpa kita arahkan dari depan, agaknya menurut pengalaman saya yang sedikit ini agaknya sangat kurang memadai kemampuan anak-anak kita untuk memahami sendiri. Jadi terus kita bimbing. Nah, ketika kita sudah mengasih rumus ini, maka yang harus kita kasih atau kita munculkan di dalam pembelajaran kita itu adalah langsung ke contoh biasanya seperti biasa ya Bapak Ibu sekalian. Contoh yang bisa kita munculkan itu masih bisa beriringan dengan uji coba pelemparan koin. Contoh satu yang bisa saya munculkan di sini adalah misalnya peluang banyaknya gambar burung yang muncul dari pelemparan koin koin Rp500 sebanyak 3 kali adalah dari kata-kata yang singkat ini, maka kita arahkan mereka untuk menentukan dulu. Ini kan soal fungsi binomial. Fungsi binomial itu kita harus tahu dulu Px, terus harus tahu dulu N, harus tahu dulu X. Siapa N, siapa X, siapa P. Kalau di sini, kalau di soal ini, ternyata kita arahkan dulu. N-nya itu ada N-nya sama dengan 3. N yang 3 itu siapa? Nah, itu adalah banyak pelemparan mata uang logam Rp500. Yang X itu, X kecil itu siapa? X kecil itu adalah banyak gambar burung yang diperoleh. Nah, X itu kan kemungkinannya ada 4 ya Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi dia tidak muncul, bisa jadi dia muncul sekali dalam 3 pelemparan, bisa jadi 2 kali, atau 3 kali. Selanjutnya, probabilitas sukses atau probabilitas gagal. Karena dia binomial tadi, maka yang si P di sini sebagai probabilitas suksesnya adalah gambar burung. Nah, kita ambil yang P itu selalu probabilitas berhasil atau yang termasuk dalam pembahasan kita gitu. Nah, dari situ kita bisa menentukan. Jadi N itu sama dengan 3, P-nya adalah setengah. Kenapa setengah? Karena cuma 2 kemungkinan ya Bapak Ibu ruang sampelnya gambar burung atau angka. Berarti kalau burung peluang muncul kejadian pelemparan itu munculnya adalah gambar burung adalah setengah. Nah, kalau kita menggunakan rumus tadi, maka akan seperti ini munculnya ya Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa meninggalkan perhitungan sederhana yang seperti ini. Berarti kan N-nya 3, kita masukkan, kita ganti 3, berarti 3 faktorial, 0 faktorial, ini X-nya ya, N kurang X, ini P-nya tadi,
X-nya sama dengan 0, karena X di sini P0 ya, karena P0 di sini berarti X-nya 0 di sini, berarti 1 kurang P-nya berarti 1 kurang setengah. 1 kurang setengah, N dikurang X. N-nya adalah 3, berarti 3. X-nya adalah 0. Berarti hasilnya nanti kalau kita pakai permutasi, bukan permutasi, faktorial biasa, maka hasilnya nanti 1/8. Lanjut lagi dengan P1-nya. P1-nya berarti X-nya kita ganti yang awalnya tadi adalah 0 menjadi 1. Nah, begitu selanjutnya Bapak Ibu. P2-nya juga begitu. Kalau ini kalau tidak salah hasilnya juga 3/8. Ini juga 3/8, yang ini 1/8. Kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Nah, ini kan kalau manual. Nah, kita keluarkan materi open-ended kita. Nah, pendekatan open-ended kita. Pendekatan open-ended itu adalah pendekatan di mana kita bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan berbagai macam cara gitu. Jadi matematika itu kita tidak patok anak-anak itu menyelesaikan dengan satu cara saja, tapi kita memberikan alternatif jalan gitu. Ini cara pertama berdasarkan rumus. Nah, cara kedua kita bisa munculkan ini kita Bapak Ibu sekalian emulator kita tadi. Nah, emulator kita bisa kita gunakan dengan memanfaatkan menu 7. Menu 7. Gimana itu? Bagaimana cara memanfaatkannya? Nah, berdasarkan yang tadi itu, kita buka menu, kita hidupkan, kita klik on, terus menu, muncul gambar seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kita tekan angka 7. Kita pengennya di sini. Menu 7. Nah, akan muncul pilihan 1, 2, 3, 4. Nah, ada normal PD, normal CD, inverse normal, binomial PD. Nah, itu tulisannya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari yang ini, kita tekan angka 4. Oke, kalau Bapak Ibu sekalian cobakan boleh juga. Nah, dari sini, kita bisa menekan angka 2. Nah, kira-kira yang muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada X, ada N, ada P. Coba kita perhatikan lagi rumus kita tadi. Ternyata yang kita perlu isi adalah N, X, dan P. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini kita bisa cari manual dengan menu 7. Ini akan lebih menghemat waktu anak-anak ya Bapak Ibu sekalian. X-nya 0 ya Bapak Ibu sekalian. X-nya 0 karena P0 ya. X kecilnya adalah 0. Oke. Untuk mengisi N-nya maka kita tekan Enter atau sama dengan. Enter atau sama dengan di sini. Maka kita isi N-nya. N-nya tadi ternyata 3 ya Bapak Ibu. Kita tekan 3. Lalu enter lagi, peluang muncul burung tadi berapa? Peluangnya adalah setengah atau 0,5. Kita masukkan 0,5 di sini. Nah, ternyata P-nya adalah 0,125. 0,125 itu sama nggak dengan 1/8? Ternyata sama, kata kita. Oke, saya belum pernah cek ya, apakah bisa kita ganti dengan pecahan biasa. Oke, kita coba dulu ya Bapak Ibu. Oh, ternyata tidak bisa ya. Memang disetting untuk desimal. Nah, ternyata kalau kita pakai emulator seperti ini, nilainya juga sama. Nah, kalau kita menggunakan ini Bapak Ibu sekalian, kita kan kalau kita cari gini, biasanya anak-anak yang kemampuan menghitungnya masih lambat, kita butuh alokasi waktu yang lama dalam menunggu anak-anak itu menyelesaikan. Tapi kalau dia udah pakai ClassWiz sebagai sarana yang membantu mereka menghitung,
maka mereka langsung paham, langsung cepat bisa mengikuti apa yang kita jelaskan. Itu salah satu kelebihan kalau kita menggunakan media pembelajaran kelas di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya, apakah bisa dengan cara lain kita mencarinya? Bisa Bapak Ibu sekalian. Kita bisa menggunakan menu 1. Nah, menu 1 bagaimana? Menu 1 yaitu, nah ini menu 1 bisa sederhana ya. Kalau menu 1 itu kan adalah menu calculate. Kita tinggal masukkan aja 3 faktorial. Kita masukkan angkanya ini. 3 faktorial. Faktorial kita munculkan dengan tekan shift, tekan ini. Tombol ini. Muncullah dia. 3 faktorial per. Nah, kita ke bawahkan. Berarti 0 faktorial. 0 faktorial. Oke. Dikali, nah kita munculkan ini, 3 dikurang, kok begini ya, faktorial yang saya maksud ya Bapak Ibu, faktorial, shift, faktorial, kali, kita bikin aja kali, jangan ambil resiko, berarti 3 dikurang 0. Faktorial, faktorial, nanti dikali, nah ini kan setengah pangkat 0, setengah, bentar ya Bapak Ibu, faktorial, dikali setengah. Nah, ini tekan pencet ini ya Bapak Ibu. 1/2. Bapak Ibu yang punya kalkulatornya atau emulatornya bisa dicobakan juga Bapak Ibu. Setengah pangkat 0. Oke, kita kalikan lagi. Kali. Ini saya coba perlahan-lahan ya Bapak Ibu sekalian. 1 dikurangi setengah. 1/2. Ini dipangkatkan 3 kurang 0. Kita bikin yang sesuai. Berarti 3 dikurangi 0. Nah, ini kan sesuai dengan rumus kita Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tekan aja enter untuk melihat hasilnya. Nah, ternyata hasilnya adalah 1/8. Benar tidak di sini 1/8? Ternyata benar 1/8. Nah, dari rumus yang 1, ada 3 cara yang bisa kita jelaskan kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Kita bisa pakai yang biasa ya, sebagai dasar menghitung yang wajib mereka miliki. Nah, kita bisa pakai ClassWiz, emulator ClassWiz ini sebagai alternatif solusi yang bisa mereka kerjakan apabila mereka nanti tidak ada bimbingan, tidak selalu kita sebagai guru bisa memberikan penguatan benar atau salah kepada mereka ya Bapak Ibu sekalian. Terkadang anak-anak itu kan dia sudah bisa mencari dengan manual, tapi dia ragu-ragu, yang punya aku itu benar atau enggak ya? Nah, menggunakan yang ClassWiz ini ya menguatkan mereka dalam penemuan-penemuan atau perhitungan-perhitungan yang mereka cari dimanapun mereka berada. Alat ini bisa mengkonfirmasi apakah jalan yang mereka berikan, apakah jalan yang mereka lakukan itu sudah benar atau masih ada yang keliru. Kalau misalnya jalan perhitungan biasanya sama dengan apa yang dilakukan oleh ClassWiz, maka mereka bisa mengkonfirmasi dengan secara mandiri atau tanpa butuh bantuan kita bahwa apa yang mereka
apa yang mereka cari itu adalah jalannya sudah benar gitu. Jadi mereka tidak ragu-ragu lagi, oh berarti saya bisa menggunakan cara ini. Nah, jadi ini sangat salah satu media pembelajaran yang sangat bisa kita membantu siswa dalam motivasi maupun mengeksplorasi materi-materi yang kita berikan di bawah bimbingan kita sebagai guru, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kalau distribusi binomial ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu cara kita mengeksplorasinya tadi seperti itu Bapak Ibu. Bisa menggunakan menu 7 atau menu 1. Kalau itu ya, kalau untuk mengkonfirmasi bisa menu 1 atau menu 7. Menu 7 tadi sangat simpel ya Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita masukkan saja, dia bisa langsung muncul. Nah, atau kita pengen memunculkan distribusi peluangnya Bapak Ibu sekalian. Kalau distribusi peluangnya kita bisa juga menggunakan menu 7 tadi. Tapi kita tidak menekan angka 2, setelah menekan angka 4 ini, kita tidak memilih variabel, tapi kita memilih list. Nah, memilih list. Nah, di sini kan muncul X dan P-nya. Nah, bedanya dengan yang tadi, kita mengisi X, P, dan N. Kalau kita distribusi binomial, kita ngisi X-nya terlebih dahulu. Contoh yang sama ya Bapak Ibu sekalian. Ini kan distribusi peluangnya bisa kita masukkan di sini 0, 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu baru kita tekan sama dengan, baru kita isi N-nya berapa, P-nya berapa. N-nya berapa tadi? N-nya 3. Sama, soalnya tadi masih sama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, P-nya berapa? 0,5. Ya. Peluang munculnya gambar burung dalam pelemparan 3 kali koin 500 tadi adalah, nah distribusi peluangnya adalah ini. Nah, jadi ada berbagai cabang cara kalau kelas Swiss ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pendekatan open-ended itu sangat bisa kita gunakan di sini. Bu Eka? Ya, Mbak Ivi? Mungkin temponya agak diperlambat Ibu, saya juga cobakan dan saya mengikuti Ibu lumayan keteteran. Oh gitu. Oke. Ya, mungkin temponya aja yang diulangi lagi? Perlu diulangi, mungkin kita lanjutkan saja. Tapi nanti itu. Oke, Mbak Ivi, oke. Pada saat dipraktekkan itu, ya temponya lebih diperlambat. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu yang mungkin hari ini bergabung bisa juga Mbak Ivi. Bisa juga mencobakan saya ulangi 3 kali aja setiap penjelasan penggunaan Casio-nya gitu. Contoh kedua yang bisa kita munculkan Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi mungkin kegiatan aktivitas untuk kita membuktikan rumus ya Bapak Ibu. Ini bisa kita jadikan sebagai soal latihan, kita munculkan. Nah, contoh soal yang kedua yang bisa kita munculkan adalah sebuah dadu digelinding 4 kali. Jika X ditetapkan sebagai variabel acak untuk menampilkan banyak muncul sisi berangka 6, tentukanlah X. Tentukanlah X ini maksudnya adalah peluang X-nya tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, kan kalau di sini nih gimana caranya kita mengarahkannya? Nanti kan bahasa kita sebagai guru masing-masing bisa beragam ya Bapak Ibu. Nah, intinya nanti kita arahkan dia untuk menjawabnya, menentukan dulu X kecilnya. X besarnya adalah variabel acak banyak muncul sisi berangka 6. Nah, berarti di sini sisi yang berangka 6, berarti kalau X kecilnya berapa? Berarti kalau X kecilnya kemungkinan angka 6 muncul, ruang sampel pelemparan mata dadu itu ada 6. Ya kan? Mata dadunya ada mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, dari peluang itu banyak kejadian muncul sisi berangka 6 adalah 1 kali. Berarti kalau peluang banyak muncul sisi berangka 6 pada sebuah dadu, berapa peluangnya? Berarti 1/6 ya Bapak Ibu sekalian. R-nya 6, kita misalkan dia A, berarti A itu adalah kejadian muncul sisi berangka 6, berarti PA-nya adalah 1/6 atau PX kecilnya ya. Nah, kalau PA-nya itu 1/6, maka kalau 4 kali dia gimana? Nah, itu kan 1 kali sebuah dadu kalau ditoskan sekali ke atas, maka mungkin dia itu peluangnya. Nah, kalau 4 kali gimana? Nah, ternyata distribusi peluang yang bisa kita munculkan di situ adalah kita tentukan dulu kemungkinan X kecilnya itu ada berapa aja. X kecilnya tadi itu kemungkinan bukan dia atau dia gitu. Ternyata ada 0 sampai 4 ya Bapak Ibu sekalian. Kok mulainya dari 0? Bisa jadi ketika kita melemparkan dadu itu sebanyak 4 kali, bisa jadi tidak ada angka 6 yang muncul. Bisa jadi semuanya 1, 2, 3, 4 misalnya, atau 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Pokoknya tidak ada angka 6-nya. Makanya X kecil sama dengan 0. X kecil sama dengan 0 itu menyatakan tidak muncul mata dadu 6. Berarti kita mulai dari angka 0 tadi ya Bapak Ibu sekalian. Berarti ada 0, 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, kita langsung pakai classwiz ya Bapak Ibu sekalian. Kita gunakan menu 7. Nah, menu 7 ini kalau warna hitamnya sudah di sini sebenarnya bisa menekan tanda sama dengan. Tapi supaya lebih merutinkan saja, tekan menu, tekan menu, tekan angka 7, akan muncul pilihan seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, yang di depan ini. Nah, kalau udah muncul yang 4 ini, ada kata-kata pilihan 4 itu binomial PD. Katanya binomial PD tulisannya ya. Nah, kita tekan pula angka 4 lagi Bapak Ibu sekalian. Tekan angka 4. Nah, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Boleh tekan angka 1, boleh tekan angka 2. Kalau kita pengen mengarahkan mereka untuk berlatih mengisi distribusi peluang, maka kita gunakan angka 1. Nah, begini, angka 1 tadi. Nah, kita suruh mereka untuk mengisi XX yang sudah mereka tentukan. Mulai dari 0 sampai, kalau di sini karena dia 4 kali menggelindingkan, maka berarti dia sampai angka 4. 0, 1, 2, 3, 4. Gimana cara mengentrikan X-nya? Tekan 4, ya. 4-nya masih di bawah ya Bapak Ibu. Untuk memasukkannya ke atas, maka tekan sama dengan. Agaknya Bapak Ibu sudah bisa ya. Nah, ini kan masih X kecilnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk memunculkan nilai P-nya di sini, maka kita tekan sama dengan. Nah, akan muncul dua opsi yang harus kita pilih. Untuk mengisi N-nya dan untuk mengisi P-nya sesuai dengan rumus. Nah, kalau N dan P di sini, maka kita akan mengisinya di sini N-nya adalah 4 ya. Ini kan N-nya 4 ya Bapak Ibu sekalian. Sebanyak N kali, berarti ini 4 kali. Berarti 3 kita ganti dengan 4. Nah, jika ternyata tadi kalau PX-nya, PX yang kita maksud adalah peluang muncul sisi berangka 6 tadi berapa Bapak Ibu? Ternyata 1/6 kan? Nah, kalau 1/6, untuk mengisi 1/6 yang di bawah ini,
kita tekan sama dengan. Nah, kalau kita tekan sama dengan, hitamnya itu ke bawah dia Bapak Ibu sekalian. Tanda-tanda hitamnya ini. Nah, kalau udah ada seperti ini, kita bisa mengisinya. Seperenam itu kan bisa 1 dibagi 6 ya Bapak Ibu. 1 bagi 6 sama dengan ini. Langsung dia seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk melihat distribusi peluangnya, nah ini dia. Nah, binomial PD-nya kan masing-masing ini. Kalau binomial PD yang untuk P sama dengan 2, maka hasilnya adalah 0,11557. Kalau P3 berarti 0,154. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di sini nanti kalau kita jumlahkan hasilnya masing-masing P peluang ini, sigma PX-nya adalah 1. Mendekati, taksirannya adalah mendekati angka 1 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kalau misalnya untuk menggunakan list tadi ya Bapak Ibu, yang pertama tadi. Atau cara kedua, kita langsung kalau misalnya ditanyanya, tentukanlah peluang munculnya bata dadu sebanyak 1 kali. Sudah langsung kita bikin soalnya seperti itu, maka kita bisa menggunakan pilihan kedua tadi. Caranya gimana? Menu. Wait, bentar ya Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Ini menu. Tekan angka 7. Muncul seperti ini, angka 4. Nah, langsung ke variabel. Kan variabelnya udah, X-nya udah tertentu itu tadi. Sebanyak 1 kali. Berarti X yang diminta, X kecil yang diminta adalah 1. Berarti tekan aja angka 2. Nah, kan yang ada di rumus peluang distribusi binomial itu, kita harus mengisi nilai X, N, dan P-nya. Maka kita masukkan aja X-nya sama dengan 4, enter, N ulangi, X-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 4, oke. Peluangnya 1/6 tadi ya Bapak Ibu. 1/6, 1 dibagi 6. 1 bagi 6. Sama dengan ini ya. Ini dia. Benar enggak tadi? Ternyata benar. Jawabannya adalah 0,3858 sekian-sekian. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Sejauh ini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu tentang distribusi binomial? Saya kembalikan dulu ke Bu Giatri, mungkin ada pertanyaan tentang distribusi binomial, Bu. Oke, terima kasih Ibu Eka. Ya, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana kita menggunakan menu 1 dan 7 ya untuk mengeksplor siswa kita, terutama dalam menyelesaikan soal-soal tentang binomial ini. Dari paparan yang telah dikemukakan Ibu Eka tadi udah sampai di slide 13 ini. Mungkin ada pertanyaan dari peserta. Jika yang ada yang bertanya silahkan bisa angkat tangannya ya biasanya, atau ada yang di kolom chat. Tapi saya lihat nggak ada ya. Gimana Bu Reni, ada nggak? Halo, Belum, Bu Reni. belum ada nampak bulan. Belum lagi ya Bu Reni ya? Ya, belum. Iya, belum ada lagi. Bapak Ibu langsung aja, mungkin kita minta ya, boleh? Iya. Belum ada kayaknya lagi nih Bu Eka. Oke, kita lanjutkan saja. Iya, boleh kita lanjut aja ya, karena belum ada teman kita yang raise hand ataupun yang isi kolom chatnya belum ada. Oke, silakan lanjut Bu Eka. Baik Bu Giatri, kita lanjutkan saja. Ini materi kedua pada hari ini Bapak Ibu sekalian tentang distribusi normal. Lagi-lagi materi ini sebenarnya sangat abstrak bagi siswa ya Bapak Ibu, apalagi untuk menurut pengalaman saya saja Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu
yang lebih duluan belajar dan kuliah dibandingkan saya ya, mungkin juga mengalami hal yang sama. Kalau kita belajar distribusi normal itu sangat susah untuk dipahami atau sangat abstrak untuk kita konkretkan gitu. Jadi lagi-lagi Classwiz ini membantu kita untuk menyederhanakan pencarian-pencarian kita gitu. Jadi kita tidak berlarut dengan angka-angka yang aneh-aneh gitu, Bapak Ibu sekalian. Tidak pun kita bisa mengabstrakkan, mengkonkretkan sebuah materi, tapi kita bisa juga lebih mendorong anak-anak kita untuk memaknai materi kita dengan cara memberikan sesuatu yang menarik atau permainan. Nah, di sini adalah atau sebuah alat yang saya maksud di sini adalah emulator atau kalkulator Classwiz itu sendiri, maka pembelajaran kita lebih asik gitu. Kalau pembelajaran kita lebih asik, psikologis kita nanti biasanya lebih menyenangi apa yang kita kerjakan gitu. Jadi tidak ribet, tidak riweh gitu, tapi menarik karena sesuatu yang baru gitu, Bapak Ibu. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan distribusi normal berdasarkan sumber-sumber dan pelajaran coaching-coaching yang sudah diberikan oleh Casio kepada saya. Baiklah, di sini kita bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu distribusi normal. Distribusi normal tadi beda dengan binomial. Distribusi normal itu merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Kalau binomial tadi kan dia distribusi variabel acak diskrit. Nah, kalau ini dia kontinu. Nah, pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang gambarnya menyerupai bentuk lonceng. Nah, distribusi normal dapat juga disebut sebagai distribusi Gauss. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal, salah satunya yaitu terkait fungsi densitas. Nah, dari situ kita awali. Nah, kita munculkan ini. Nah, rumus dari distribusi normal itu sebenarnya seperti ini. Fx sama dengan 1 per tau akar 2V epsilon pangkat negatif setengah dikali X kurang mu per tau kuadrat. Nah, dengan keterangannya mu itu sebagai konstanta, V sebagai konstanta dengan nilai 3,14, epsilon bilangan eksponensial dengan nilai 2,71, dan mu adalah rata-rata dari data, dan tau adalah simpangan baku data berdistribusi normal. Jadi kita di sini mengenal bukan X bar atau F ya, tapi mu dan tau. Nah, yang rumus ini akan bisa disederhanakan menjadi rumus distribusi normal baku dengan cara menghitung nilai Z-nya. Yang ini bisa disederhanakan ketika kita mencari nilai Z-nya di sini. Z itu bisa kita peroleh dengan rumus Z sama dengan X dikurangi mu per tau. Nah, di mana mu itu adalah rata-rata, tau adalah simpangan baku data berdistribusi normal. Nah, ini dia bentuk lonceng, bentuk grafik tadi, grafik distribusi normal. Nah, dia seperti lonceng. Nah, di mana kemiringan, dia bentuknya simetris ya Bapak Ibu sekalian. Tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Maka dia bentuknya luas yang kanan dan luas yang kiri ini adalah sama gitu. Jadi ini di mana min, median dan rata-ratanya itu sama dengan 0, berada pada titik atau garis yang sama gitu. Nah, nilainya biasanya nilai X-nya itu biasanya di atas garis X
Begitu Bapak Ibu. Nah, yang kita cari, yang Z ini nih, yang kita cari adalah luas yang ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kita jelaskan kayak gitu. Apa yang akan kita cari dari Z itu adalah luas yang di bawah ini. Nah, langsung kita bisa menjelaskannya itu luas kurva distribusi normal itu bisa kita cari dengan langkah-langkah berikut. Nah, langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang biasa kita jelaskan kepada siswa dalam menjelaskan distribusi normal. Nah, cara menentukan bagian-bagian luas dari distribusi normal baku adalah sebagai berikut. Kita menghitung nilai Z sampai 2 tempat desimal. Jadi ada soal, biasanya diketahui X-nya, diketahui mu-nya, diketahui tau-nya. Bisa kita tentukan Z-nya, setelah kita tentukan Z-nya, kita gambar kurvanya. Langkah kedua ya Bapak Ibu sekalian. Setelah itu, letakkan nilai Z pada sumbu datar, lalu tarik garis vertikal sehingga memotong kurva. Nah, berarti kita letakkan sumbu X itu pada sumbu datar. Nah, lanjut setelah itu luas yang tertera dalam daftar distribusi normal baku adalah luas daerah antara garis pada angka C dengan garis tegak di titik 0. Dalam daftar, cari tempat nilai Z pada kolom paling kiri hanya hingga 1 desimal. Dan desimal kedua dicari pada baris paling atas. Nah, dari Z di kolom kiri maju ke kanan dan dari Z di baris atas turun ke bawah. Maka didapat bilangan yang merupakan luas yang dicari. Oke, kalau ini kan prosedur untuk mencarinya sangat belum bisa dipahami siswa apabila kita tidak memberikan contoh soal. Dalam menyelesaikan ini, kita juga membutuhkan tabel distribusi normal. Mungkin Bapak Ibu sekalian lebih akrab dibandingkan saya dalam memahami ini ya. Kalau saya yang generasi lulusan KTSP ini tidak pernah mendapatkan ini kecuali di tabel ini kecuali pas waktu kuliah atau pas waktu mengurus skripsi kemarin gitu. Nah, ini adalah tabel yang biasanya sangat akrab bagi kita yang mempelajari statistika inferensial gitu. Nah, tabel ini adalah tabel Z ya Bapak Ibu. Nah, kita gunakan ini untuk apa? Untuk ini. Contoh, kita masukkan ke contoh aja langsung ya Bapak Ibu. Contoh soal materi distribusi normal yang bisa kita munculkan ini. Contoh konkretnya ya Bapak Ibu, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berat bayi yang baru lahir rata-rata 3.200 gram. 3,2 kilo ya Bapak Ibu. Dengan simpangan baku 300 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukanlah berapa persen bayi yang beratnya lebih dari 4.000 gram. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa banyak bayi yang beratnya antara 2.700 gram dan 4.000 gram? Jika data diambil dari 1.000 bayi. 10.000 bayi. Nah, kalau di sini kita bahas dulu yang pertanyaan pertama. Dari soal yang di atas ini, maka kita tahu berat bayi yang baru lahir rata-rata kita langsung ingat mu. Berarti mu-nya sama dengan 3.200 gram. Nah, kata-katanya selanjutnya adalah simpangan baku. Kalau simpangan baku kita langsung ingat 300 gram. Berarti ingat tau ya, berarti tau-nya sama dengan 300 gram. Nah, dari sini kan belum bisa ada satu informasi yang belum disampaikan. Nah, ada pertanyaan, berapa persen bayi yang beratnya lebih dari 4.000 gram? Berarti persenan bayi yang beratnya lebih dari 4.000 gram ini adalah informasi untuk X. Ya Bapak Ibu sekalian, berarti X yang dimaksud adalah 4.000. Nah, bisa kita cari nilai Z-nya? Bisa. Nah, nilai Z-nya itu ini, kita cari 4.000 dikurangi
3.200 per 300. Ternyata nilainya adalah 2,67. Nah, kalau misalnya ada kata-kata beratnya lebih dari, berarti 2,67 daerah yang kita cari itu adalah yang di depan sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sebelah kanan angka 2,67. Nah, sebelah kanan angka 2,67 itu kita balik lagi ke tabel yang ini. Nah, saya perbesar dulu ya. 2,67. Katanya tadi kita ambil 2,67. 2,6-nya itu, angka 2,6 itu kita ambil dari sisi vertikal. Ini kan Z ya. Sudah kita ketemu 2,67. 2,6. Mana 2,6? Ini dia kan Bapak Ibu. Nah, ini 2,6. Nah, 7-nya kita ambil ke horizontal. Berarti angka 7 itu yang mana? Nah, 2,67. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita latih juga pertama anak tuh mencari secara manual seperti ini. Ternyata ini 0,4 sekian ya. Supaya lebih jelas di sini sudah saya lihat terbesar 0,4962. Nah, ternyata luas daerah tersebut, ulangi persenan bayinya tersebut, yaitu kita perolehnya. Bentar ya, untuk Ibu. Saya perkecil lagi penjelasan saya. Nah, di sini. Nah, ternyata kan dia 0,4962. Nah, di sini kita peroleh tadi, kita harus membagi luas ini menjadi 2, Bapak Ibu sekalian. Dia kan semua luas ini adalah 1. Luas itu kan berupa peluang nanti Bapak Ibu. Peluang paling besar itu kan adalah 1. Nah, kalau kita bagi 2, maka jadinya 0,5. 0,5 itu kita kurangi dengan 0 yang nilai Z tadi. Nilai Z. Kalau dia ke sini kan semuanya menjadi 0,5. Dari sini ke sini kan 0,5. Nah, daerah yang kecil ini otomatis kita peroleh dari 0,5 dikurangi dengan nilai Z tadi, peluang Z tadi. Peluang Z tadi berapa? 0,4962. Kalau 0,4962 berarti kita manualkan saja. Berapa hasilnya? Ternyata hasilnya adalah 0,0038. Jadi ada 0,38% bayi yang beratnya lebih dari 4.000 gram. Dia kan persen yang ditanya ya. Nah, berarti kita kalikan dengan 100. Nah, berarti 0,38% ya jadinya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kalau misalnya ada kata-kata beratnya lebih dari. Kalau lebih dari berarti di sebelah kanan gitu. Daerah yang sebelah kanan. Nah, gimana kalau misalnya pakai antara? Nah, kalau pakai antara, biasanya soal yang nomor 2 ini yang akan muncul. Diketahui rata-ratanya 3.200 gram bayi tersebut. Nah, simpangan bakunya adalah 300 gram. Nah, jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukanlah banyak bayi yang beratnya antara 2,7 kg atau 2.700 gram dan 4.000 gram jika data diambil dari 10 bayi. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kan pakai antara. Kalau pakai antara itu, maka daerahnya seperti ini tadi, Bapak Ibu sekalian. Kita tetap mencari Z masing-masing. Masing-masing X yang kita ketahui. X yang kita ketahui di sini X1-nya kan 2.700. X2-nya adalah 4.000. Nah, berarti kalau di sini, berapa jadinya? Kita cari Z1-nya dulu. Z1 itu untuk X sama dengan 2.700. Nah, kalau 2.700, berarti kita peroleh dengan cara yang biasa ya. Z-nya sama dengan X dikurangi mu per tau. Berarti kita ganti aja. 2.700 dikurangi 3.200 per 300. Maka hasilnya adalah negatif 67.
Nah, saya lupa menjelaskan tadi ya, kalau misalnya nilai Z-nya positif berarti dia di sebelah kanan 0. Kalau dia negatif di sebelah kiri 0. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. 0 ini membagi dua secara simetris distribusi kita, grafik kita. Grafik distribusi kita. Nah, berarti kalau kita mencari antara, berarti kan dia 2700. X yang 400 tadi sudah kita 4000 tadi sudah kita dapat ya 2,67. Berarti kalau untuk mencari antara otomatis luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 tambah luas 2 itu bisa kita peroleh dengan mencari masing-masing atau kita kurangi dengan cara kedua nanti. Oke, kita pakai cara pertama yang saya tulis di sini ya. Berarti luas daerah itu adalah luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 itu ini ya, dari 0 sampai sini, dan luas 2 dari 0 sampai 2,67. Berarti kalau luas 1, kita cari aja. Luas 1-nya luas 1. Berarti Z-nya sama dengan 2,67. 2,67 tadi Z-nya 0,49 2,67 tadi berapa Bapak Ibu? 2,69 tadi 2,67 tadi ternyata hasilnya 0,4962. Luas daerahnya berarti setengah dikurangi nih berarti 0,038. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, 0,492 ulangi 0,492 tadi luas 1,67-nya ini terjadi kekeliruan mungkin ya Bapak Ibu. Nah, 1,47 itu kita negatif 1,67 itu kita peroleh dari sini. Kita abaikan negatifnya berarti 1,6. 1,6 ke bawah, 7-nya ke samping. Berarti ini dia. Berarti dapatnya 0,4525. 0,425 kita jumlahkan hasilnya ini. Nah, maka karena terdapat 1000 bayi, berarti luas yang tadi itu kita jumlahkan dengan 10.000. Kan? Karena 10.000 bayi ya Bapak Ibu sekalian, dapatlah 9.487 bayi. Jadi, bayi yang beratnya antara 2,7 kg atau 2.700 gram dan 4.000 gram itu diperkirakan sebanyak 9.487 bayi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, daerah-daerah tadi kalau di modulnya Prof. Bari itu Bapak Ibu sekalian yang menggunakan kelas di sini, kalau Prof. Bari itu menjelaskan daerah-daerah tersebut dengan istilah PT, KT, atau RT. Jadi tadi yang kita cari adalah RT dan KT ya, dengan cara yang manual ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kan cara yang manual. Nah, kalau misalnya dia kecil dari, tadi kan belum ada yang kecil dari. Kalau kecil dari istilahnya kita akan mencari PT. Kalau antara kita akan mencari KT. Kalau misalnya lebih dari, berarti kita mencari RT. Nah, itu kata-kata kuncinya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, cara ini bisa kita manfaatkan mencarinya supaya lebih sederhana dengan menggunakan class list. Caranya bagaimana? Yang pertama kita bisa menggunakan menu 6. Yang pertama ya, dia ada dua cara itu. Menu 6. Nah, kita masuk ke menu 6 di samping ini. Ini ada kayak pada diagram batang. Menu 6, menu angka 6. Kemudian kita klik angka 1. Nah, setelah kita klik angka 1, kita turunkan ini ya. Kita klik lagi AC. Kita klik AC, muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, benar ya, input data kita pada kalkulator. Langkah-langkah kita sudah benar. Nah, kemudian kita tekan
apa? Tombol ke bawah. Tombol ke bawah. Ulangi, tombol option, kemudian tombol ke bawah. Oke. Nah, keluar angka 4 ini. Normal distribution. Nah, kita tekan angka 4. Nah, ini ada P, ada R, ada Q. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan angka-angka ini untuk mencari yang tadi. Berarti kalau misalnya kita pengen mencari nilai Z, kita nggak perlu lagi mencari lewat tabel. Kita mudahnya setelah dapat perhitungan secara manual pakai menu 1, ya kan tadi X, Z itu kita dapat dari X dikurang mu per tau. Nah, udah dapat nilainya, nanti kita masukkan aja ke dalam normal distribution yang ini. Kalau misalnya kayak tadi ya, kayak soal yang pertama ini, kan dia 2,67. Statistik ke bawah, option ke bawah, normal distribution, terus ke bawah lagi angka 4. Oke. Nah, di sini kan dia lebih dari tadi ya Bapak Ibu sekalian. Kalau lebih dari berarti kita pakai rumus yang 3. 2,67 dalam kurung sama dengan. Nah, mirip ya Bapak Ibu sekalian. Tadi berapa hasilnya? Kita lihat, kita cigap lagi. Kita cigap lagi yang tadi. Berapa hasilnya? Nah, 0,38 ya. Yang di sini berapa? 0,38 sekian ya Bapak Ibu. Nah, ini mirip ya. Berarti kan ke atasnya nanti hasilnya akan sama. 0,38 juga. Kita genapkan ke sini dari 9 menjadi ini. 0,0038. Ini kan 10 pangkat min 3. Berarti 0,0038. Benar ya Bapak Ibu sekalian? Nah, berarti langsung kita dapatkan luas daerahnya. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi. Kadang kita kan lupa mengurangi dulu 0,5 kurang sekian pakai tabelnya. Terlalu ribet ya. Nah, dengan class list ini kita hanya mengarahkan anak-anak paham dengan kata-kata kunci dari soal. Kalau lebih dari, berarti nilai Z, luas Z yang diminta itu di sebelah mana? Ternyata di sebelah kanan tadi, sesuai dengan yang dijelaskan Prof. Bari di modulnya ya. Nah, ternyata kalau dia lebih dari, ya besar sama, kalau peluang besar sama yang diminta, berarti kita mencari VR-nya. Tapi kalau ada kata-kata antara, maka kita menggunakan probabilitas CT-nya. Syaratnya kita harus mencari dulu secara manual Z-nya. Nah, secara manual pun tidak pula manual. Kalau misalnya kita pengen menghemat alokasi waktu kita mencari angka-angkanya, biasanya jelek-jelek ya Bapak Ibu sekalian, kayak tadi pembagi-pembaginya. Nah, kita bisa menggunakan menu 1 calculate. Jadi, alokasi waktu kita memberikan pembelajaran bagi anak-anak itu lebih diefektifkan oleh Casio ini. Nah, kalau misalnya kita mencari PT atau daerah kecil dari Z-nya ini, maka kita menggunakan pilihan PT tadi. Jadi kan dia ada pilihan tadi, P, Q, dan R. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa menggunakan cara itu, cara pertama. Nah, bisakah kita menggunakan menu lain di kelas list ini selain menu 7? Ternyata bisa Bapak Ibu sekalian. Selain menu 6, tadi kita memanfaatkan menu 6 ya. Ternyata kita juga bisa menggunakan menu 7. Menu 7 itu apa? Nah, menu 7 itu adalah distribution ya. Nah, di sini menu 7 seperti biasa, menu tekan 7. Nah, kita pilih nih 1. Normal PD. Nah, dari Z-nya kita diarahkan ya Bapak Ibu. Nah, dari sini kita bisa langsung menentukan Z-nya. Nah, tadi kan Z-nya kita bisa pakai calculate, sedangkan di sini kita bisa menggunakan menu 7. Nah, rumus Z itu tadi kan
X dikurangi mu per tau. Nah, bisa kita masukkan contoh ya Bapak Ibu sekalian. Contoh yang soal yang tadi aja. Kita masukkan aja lagi. X-nya sama dengan 4.000. X-nya 4.000. Setelah itu enter atau sama dengannya. Itu X-nya, tau-nya berarti tau-nya timpangan baku ya. Timpangan bakunya 300, berarti kita masukkan angka 300 sama dengan, oke. Setelah itu mu. Mu-nya berapa? Rata-ratanya 3.000. 4.000. Berarti X-nya 4.000. Oh ya. Berarti rata-ratanya 3.200. 3.200. Berapa Z-nya? Nah, Z-nya bisa kita peroleh ya Bapak Ibu sekalian. Ulangi. Langsung dapat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, hasilnya tadi. Tanpa menentukan Z-nya terlebih dahulu. Lebih simpel juga ternyata ya. Ini cara kedua. Jadi anak-anak itu dengan yang manual ini bisa disederhanakan atau bisa dikonfirmasikan oleh kelas Swiss ini dengan berbagai cara tadi. Ada dua pilihan ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang secara bertahap, ada yang secara ringkas, langsung dia mencari hasilnya. Ya kan 0,038 juga ini Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian tentang distribusi normal. Sebenarnya kita juga mengarahkan mengarahkan kalau tuntutan dari KIKD-nya itu di kurikulum itu tentang uji hipotesis ya Bapak Ibu, sampai uji hipotesis. Nah, kalau saya mengikuti pelatihan LCSC setiap hari Selasa bersama Casio itu penjelasan dari uji hipotesis itu kita butuh satu pertemuan pula untuk menjabarkannya. Jadi sampai di sini saja dulu saya menjelaskannya, alternatif cara yang bisa kita jelaskan kepada siswa kita tentang materi distribusi binomial dan materi distribusi normal. Nah, di sini juga saya sebenarnya menyelipkan sebuah soal lain yang bisa kita explore ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selain yang tadi, sebenarnya kalau yang tadi juga bisa, yang sudah paham, anak-anak nanti kalau kita kasih latihan ini, dia bisa mengarahkannya kemana tadi. Daerahnya itu daerah PT atau daerah RT atau daerah IT, kalau pakai istilahnya kelas Swiss yang dipakai Prof. Berry ini tadi. Nah, dari ABCD ini, kalau mereka sudah bisa menentukan yang ini kata kuncinya lebih dari atau antara atau lebih kecil tadi, maka semuanya akan lebih mudah dan lebih mudah dipahami oleh anak-anak gitu Bapak Ibu sekalian.